Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ittaqullaha haitsu ma kunta. Faqala aidan wa tasawwadu fa inna khairas zadi taqwa. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Majelis Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini selaku khatib, kembali menghimbau sekaligus mengajak kepada kita sekalian, mari kita senantiasa memperbaharui akidah dan keyakinan kita, seraya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena persoalan iman yang terpatri dalam lubuk hati setiap manusia sifatnya fluktuatif, kembang kempes, pasang surut. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yazidu bitta'ati. Iman seseorang bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang mereka tunaikan. Istiqamah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanqus bil maksiyati. Iman seseorang bisa berkurang dengan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Itulah sebabnya hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwasiat kepada kita sekalian, jaddidu imanakum, perbaharuilah senantiasa keimananmu. Ikhwanul muslimin, untuk kesempurnaan majelis kita kembali mengajak kepada kita sekalian untuk mengirimkan salam dan salawat kehariban junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah sekaligus sebagai rahmatan lil alamin, yang telah mengangkat harkat dan martabat umat manusia pada umumnya, kaum muslimin pada khususnya, minadz dzulumati ilan nur. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat yang saya hormati, Jumat hari ini kita berada di Jumat yang ketiga di bulan ke-7 penanggalan Hijriyah, tepatnya tanggal 20 Rajab 1447 Hijriyah. Kurang 2 bulan ke depan hadirin sekalian,
kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya kalau di bulan Rajab, oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita mengajarkan satu doa, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Sehingga insya Allah hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga yang utuh. Hari ini juga hadirin sekalian, kita berada di Jumat yang kedua di bulan yang pertama penanggalan Miladiah, tepatnya tanggal 9 Januari 2026 Miladiah. Kita berada dalam suasana tahun baru 2026. Bukan tahun barunya yang ingin dibahas, tapi paling tidak hadirin sekalian, kita bisa melakukan muhasabah diri. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, paling tidak 1 tahun terakhir. Adakah hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk? Kalau kita jujur menilai diri kita sendiri, tentu harapannya agar perilaku-perilaku yang buruk kita tinggalkan, kemudian berpindah kepada perilaku yang baik. Kalau terlanjur kita berada di perilaku yang baik, di jalan yang benar, paling tidak hadirin sekalian, kita butuh konsistensi. Kita butuh istiqamah, sebab istiqamah itu hadirin sekalian, biasa gampang mengucapkan tapi berat implementasinya. Dalam sejarah perjalanan hidup kita hadirin sekalian, ternyata setiap tahun bahkan setiap hari usia kita semakin bertambah. Yang tadinya 20 tahun menjadi 21 tahun. Yang tadinya 50 menjadi 51 tahun. Yang tadinya 60 menjadi 61 tahun. Tetapi dalam sejarah perjalanan hidup kita menuju kampung akhirat, ternyata hadirin sekalian, sadar atau tidak, semakin hari, semakin tahun, justru jatah hidup kita di permukaan bumi ini justru semakin berkurang. Yang tadi punya jatah hidup 21 tahun berkurang 1 kan tinggal 20 tahun. Yang tadi punya jatah hidup 5 tahun kurang 1 tahun kan tinggal 4 tahun. Yang tadi punya jatah hidup 2 tahun kurang 1 tahun kan tinggal 1 tahun. Demikian seterusnya. Nah, karena itu hadirin sekalian, ternyata manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia, mereka mewarnai kehidupannya ini bermacam-macam. Paling tidak hadirin sekalian, kita bisa mengidentifikasi ada 4 golongan manusia dalam mewarnai aktivitas kehidupannya sepanjang sejarah kehidupannya di dunia. Kelompok yang pertama, ada manusia yang dari mudanya dia sudah jahat. Sejak mudanya dia sudah bajingan. Sejak mudanya dia sudah kurang ajar. Sejak mudanya dia sudah kriminalitas. Hablum minallahnya tidak bagus, hablum minannasnya tidak terjaga. Sampai usia tuanya, dia lanjutkan kebiasaan buruknya itu. Menjadi kriminal. Suka mengganggu, suka membuat keonaran, suka berbuat kriminalitas. Hablum minallahnya tidak bagus, hablum minannasnya hancur. Sampai ia tutup usia.
Maka kelompok manusia yang seperti ini pasti su'ul khatimah. Dia akan mengakhirkan hidupnya dengan keburukan, dengan kejelekan. Maka dia pasti celaka di dunia dan celaka di akhirat. Kelompok yang kedua, hadirin sekalian, ada juga kelompok manusia yang ketika mudanya amalannya bagus, penghuni masjid, suka mengikuti kajian, pengajian dan sebagainya, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, ibadah wajibnya lancar, ibadah sunnahnya hidup. Seperti pemuda-pemuda calon penghuni surga. Tetapi begitu masuk usia tuanya, entah angin apa yang menerpanya berbanding terbalik, menjadi berandalan, menjadi nakal, menjadi kriminal, menjadi buronan polisi, menjadi hablum minallahnya hancur, kemudian hablum minannasnya tidak beres di usia tuanya sampai akhir hayatnya. Maka kelompok manusia juga ini tergolong su'ul khatimah, mengakhirkan hidupnya dengan keburukan. Pasti sengsara dan celaka juga nanti di akhir, karena akhir hidupnya buruk. Kelompok yang ketiga, hadirin sekalian, ada juga manusia ketika mudanya dia bejat, dia nakal, tidak pernah masuk masjid, hanya melewati saja masjid, kadang-kadang melempari masjid, bikin keonaran, bikin keributan pada saat orang beribadah di masjid. Tidak kenal Quran, hablum minahlahnya rusak, hablum minannasnya buruk. Tapi ketika usia tuanya, hadirin sekalian, dia sadar, dia bertobat, dia beristighfar sebanyak-banyaknya. Ia kembali ke jalan yang benar. Ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus sampai akhir hayatnya. Husnul khatimah. Mereka mengakhirkan hidupnya dengan kebaikan. Pasti diberikan kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Kelompok yang keempat, hadirin sekalian, ada juga manusia dari mudanya sampai tuanya memang dia bagus, memang dia baik, hablum minallahnya terjaga, terpelihara, hablum minannasnya terpelihara, terjaga. Semua orang menilainya, anak itu, orang itu baik, dapat dijadikan sebagai contoh, dapat diteladani. Ya, persis seperti baginda Rasulullah SAW di usia mudanya pada saat orang-orang seusianya menyembah berhala, mabuk-mabukan, belum tidak lakukan itu. Usia mudanya diisi dengan kebaikan, sampai usia utuanya diisi dengan kebaikan, sampai akhir hayatnya. Mudanya memakmurkan masjid, tuanya masih memakmurkan masjid. Mudanya suka membantu, suka menolong orang lain, tetangga sesama, sampai tuanya, sampai akhir hayatnya. Husnul khatimah. Maka pasti kehidupannya di dunia dan di akhirat baik, dan pasti kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu hadirin sekalian, satu waktu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah sebenarnya orang yang paling baik itu?" Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling baik itu adalah mereka yang panjang usianya, panjang umurnya, tapi baik pula amalnya. Panjang umurnya, panjang usianya, baik amalnya. Lalu kalau yang buruk siapa? Kalau manusia yang buruk itu siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, manusia yang paling buruk itu adalah mereka yang panjang usianya, panjang umurnya, tapi buruk pula amalnya. Kita bisa melakukan muhasabah. Kita kira-kira kita bisa masuk pada kategori yang mana? Karena itu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah mengingatkan,
Alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu, siapa di antara kita semua ini, siapa di antara hambanya Allah Subhanahu wa taala, umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Karena tak satu pun umat manusia yang ada di permukaan bumi ini yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan hidup untuk menguji hambanya, untuk menguji manusia. Siapakah yang paling baik amalnya? Ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Ingat, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Apa artinya amalnya banyak tapi bejat semua, kurang ajar semua, bajingan semua? Boleh amalnya banyak tapi usahakan baik. Karena ujiannya Allah Subhanahu wa taala hanya ingin melihat siapakah di antara manusia itu, siapakah di antara hamba-hambanya itu yang paling baik amalnya. Hubungannya kepada Allah baik, hubungannya kepada Nabi baik, hubungannya kepada orang tuanya baik, hubungannya kepada tetangganya baik, hubungannya kepada sesama manusianya baik. Tidak mesti semua amal kebaikan dikerjakan kalau sekiranya tidak mampu. Kecuali kalau amalan yang wajib yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Tapi kalau amalan-amalan sunnah misalnya, kita punya kekuatan untuk berinfak, bersedekah, tidak mampu melaksanakan puasa sunnah, kuatkan berinfak, bersedekah meskipun belum mampu puasa sunnah. Jangan dipaksakan semuanya seandainya tidak mampu. Tapi kalau mampu boleh. Lalu di surah An-Nahl ayat 57 Allah berfirman, man amila salihan min sakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melaksanakan kebaikan, baik itu laki-laki maupun itu perempuan, dalam keadaan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab dan seterusnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Begitu baiknya kehidupan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kemudian melakukan kebaikan tadi itu, sampai-sampai pemberiannya Allah Subhanahu wa taala masih jauh lebih baik daripada amalan yang ia kerjakan. Maka apa kata kunci di ayat itu hadirin sekalian? Ternyata ada dua, yakni amal kebaikan, amal soleh dan iman. Karena itu hadirin sekalian, antara iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jangan sekali-sekali dipisahkan. Bagaimana cara memisahkan? Ada orang rajin berbuat baik tapi tidak dasar iman. Kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ia peroleh pasti bukan pahala, boleh jadi hanya prestise duniawi belaka, penghargaan oleh orang-orang bahwa dia orang baik, tapi belum tentu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak dipondasi, tidak didasari dengan iman. Demikian juga sebaliknya, kalau ada orang kiri kanan memproklamirkan dirinya sebagai orang-orang yang beriman tetapi tidak kelihatan amal baiknya, tidak kelihatan amal solehnya, jangan-jangan keimanan yang seperti inilah yang dianulir, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia banyak juga yang memproklamirkan dirinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka itu belum beriman. Boleh jadi imannya hanya di bibir, hanya di lisan, belum sampai di hatinya. Mengapa? Karena imannya belum memproduksi kebaikan. Maka lihatlah di surah Al-Asr, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian.
Manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ini Allah yang bilang bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Apakah ayatnya hanya sampai di situ? Tidak. Ada harapan yang Allah berikan. Ada yang diperkecualikan. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Serugi-ruginya manusia, hadirin sekalian, maka sepanjang dia beriman, dengan imannya itu dia melaksanakan amal soleh, maka sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang beruntung. Karena kekayaan itu tidaklah karena dengan banyaknya harta, dengan banyaknya rumah, dengan banyaknya mobil dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu tidak boleh? Boleh, sepanjang jangan dijadikan sebagai tujuan. Karena dalam Islam, hadirin sekalian, kekayaan itu justru adanya di hati. Maka kekayaan itu, hadirin sekalian, kelak di akhir akan memperoleh dua pertanyaan. Pada saat nikmat-nikmat yang lain pertanyaannya hanya satu, khusus harta nanti di akhirat pertanyaannya dua. Ilmumu kamu gunakan untuk apa? Kesehatanmu kamu gunakan untuk apa? Umurmu kamu gunakan untuk apa? Tapi harta, hadirin sekalian, pertanyaannya dua. Dari mana engkau peroleh dan kemana engkau pergunakan? Maka banyak riwayat mengatakan orang yang paling lama nanti diperiksa di akhirat adalah mereka yang banyak hartanya. Tapi bukan berarti kita disuruh miskin, tidak. Sepanjang harta yang kita peroleh dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, kemudian kita belanjakan, pergunakan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal pula, maka insya Allah prosesnya tidak berbelit-belit, prosesnya tidak lama, malah justru prosesnya bisa menjadi mudah dan gampang. Semoga insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, memupuk keimanan dan ketakwaan kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, seperti doa yang sering kita pinta pada akhir-akhir doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul ladzim. Majelis yang saya hormati, di penghujung khutbah yang kedua ini, mari kita merebahkan hati kita bermunajah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah masih berkenan meminjamkan umur serta kesehatan dan kekuatan kepada kita, sehingga dengan umur serta kesehatan dan kekuatan itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya, kita gunakan untuk melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yakadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi wa rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.